Universitas Tikubang Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Aning Meliana, NIM 1705520276. Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai audit investigatif dengan teknik audit, mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman, karena like dan subscribe kalian sangat berarti buat saya. Oke? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mari kita simak. Oke teman-teman, materi yang pertama atau penjelasan yang pertama mengenai audit atau sebuah pengertian sedikit tentang audit investigatif. Nah, di sini ada istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan ataupun general audit atau independent audit. Nah, hal ini bertujuan memberikan sebuah pendapat atau opinion seorang auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, oleh karena itu audit ini juga disebut opinion audit atau memberikan sebuah pendapat. Nah, audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh ataupun tidak tersentuh oleh opinion audit atau pendapat auditor, gitu ya. Audit investigatif itu diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud atau sebuah kecurangan atau sebuah kejahatan. Lanjut mengenai materi yang berikutnya, yaitu tentang kunci keberhasilan. Nah, di sini kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Nah, di sini di pembahasan sebelumnya itu dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini. Nah, sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Nah, yang kedua ada menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Nah, di sini adalah penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Nah, yang ketiga adalah cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Nah, hal ini biarpun tekniknya itu tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting.
Nah, dalam audit investigatif, kecermatan itu tuh terlihat antara lain dari cara investigator itu mengajukan pertanyaan, kemudian menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, serta mempertanyakan sesuatu. Nah, yang keempat ada kunci keberhasilan dengan cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Nah, ini temuannya kelihatan sepele ya teman-teman, tapi di tangan penyidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Nah, kecermatan dan menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Jadi, seorang audit investigator itu pasti memiliki kayak komputer atau media untuk mendeteksi atas apa yang akan dia audit, begitu ya. Jadi kecermatan dan menarik kesimpulan itu walaupun sepele, tapi bagi seorang auditor itulah sangat penting, seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya mengenai teknik-teknik audit. Nah, teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, hasil dari penerapan teknik audit ini adalah bukti audit ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, oleh karena itu ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Nah, cakupan dari berbagai teknik audit dalam audit investigatif seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi. Nah, ini follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Nah, teknik audit yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor selama ini ya, yaitu audit atas laporan keuangan, tetapi perbedaannya adalah tujuan dan ruang lingkupnya. Nah, kalau penerapan teknik yang harus lebih mendalam, kadang-kadang melebar dan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan fraud atau tidak, atau seseorang itu melakukan sebuah kecurangan atau tidak gitu. Nah, di sini slide selanjutnya ada ini ya teman-teman, 7 teknik ya yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya dalam kata benda atau dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama itu adalah memeriksa fisik, yang kedua meminta konfirmasi, yang ketiga adalah memeriksa dokumen, yang keempat adalah review artikel, yang kelima adalah meminta informasi lisan atau tertulis oleh auditor, yang keenam adalah menghitung kembali, yang ketujuh adalah mengamati atau observation. Nah, itu dia ada 7 teknik audit investigatif. Nah, kalau teknik-teknik audit investigatif, nah itu dia adalah 7 teknik audit investigatif. Nah teman-teman, kalau semisal kalau teknik itu atau teknik audit investigatif diterapkan dalam audit umum, itu maka bukti yang berhasil itu dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Nah, dalam audit investigatif ini teknik-teknik audit
teknik-teknik audit tersebut yang sudah saya sebutkan tadi itu bersifat eksploratif. Nah, ini adalah kayak seperti mencari atau maupun pengalaman dari sebelumnya gitu. Jadi teknik-teknik audit itu tadi adalah relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Nah, sederhana namun ampuh teman-teman. Walaupun hanya 7 tapi itu sangat berarti atau sangat penting gitu loh. Sangat mumpuni bagi auditor. Nah, begitu. Nah, kesederhanaan tadi dalam pemilihan teknik audit atau termasuk audit investigatif itu dikemukakan oleh beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley itu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai 7 teknik audit yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau teknik audit adalah memang cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Nah, sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, hasil dalam penerapan itu kan adalah bukti gitu loh teman-teman. Jadi di sini saya akan merinci teknik audit yang pertama yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Nah, memeriksa fisik ini lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai ya, kertas berharga maupun persediaan aset tetap, barang berwujud lainnya. Nah, mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Nah, itu kalau di audit investigator atau di audit investigatif ini pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk fraud atau petunjuk kecurangan. Nah, menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi atau fraud yang lainnya yang telah dilakukan. Nah, ini kalau untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Karena dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut untuk teknik audit yang kedua, mengenai meminta informasi dan konfirmasi. Nah, ini meminta informasi baik lisan maupun tertulis pada audit. Nah, ini merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor, seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif. Nah, permintaan informasi harus diikuti dengan dikuatnya atau diperkuat ya, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain dan cara yang lain. Jadi nggak hanya 1-2 atau bukti audit, tapi banyak ya teman-teman. Nah, ini kalau meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu informasi. Nah, dalam kasus tender pengadaan barang itu permintaan konfirmasi ini dari penyuplai ya, supply ini ya, entah itu dari barangnya ya, yang cenderung melindungi pejabat atau perlu diperkuat. Kalau tadi mengenai dalam kasus pengadaan barang, kalau di dalam audit itu ini teknik ini umumnya diterapkan
untuk mendapatkan kepastian mengenai seperti saldo utang piutang kayak gitu. Saldo utang piutang. Nah, akan tetapi sebenarnya dapat diterapkan dalam berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Nah, dalam audit investigatif, jika harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Seperti itu. Nah, teknik yang ketiga adalah memeriksa dokumen. Nah, tidak ada investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan adanya kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi luas ya, termasuk yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Nah, karena itu teknik memeriksa dokumen audit investigatif ini menggunakan komputer forensik. Jadi semua auditor investigator itu menggunakan teknik audit memeriksa dokumen menggunakan komputer forensik gitu. Lanjut ke teknik selanjutnya ya teman-teman, mengenai review analytical. Nah, dalam review analytical ini yang terpenting bukannya perangkat lunaknya, akan tetapi semangatnya itu dari hook itu teman-teman. Nah, ini adalah auditor yang tangguh ya. Nah, di sini ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical. Nah, namun semuanya berdasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa layaknya harus terjadi. Nah, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Nah, apakah ada fraud atau kesalahan ataupun error ini atau salah merumuskan patokannya. Begitu ya. Kalau dalam review analytical ini adalah yang terpenting tadi, kuasai gambarannya atau kuasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Nah, ini karena review analytical ini adalah suatu bentuk penawaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global atau keseluruhan gitu ya. Kesimpulan wajarnya ini atau tidak diperoleh dari perbandingan terhadap benchmark. Nah, ini kesenjangan antara apa yang dihadapi dengan benchmark, apakah ada kesalahan atau fraud atau salah merumuskan patokan ya, itu tadi ya. Dan di sini terlebih adalah Nah, jadi ini mengenali dulu pola hubungannya ya, atau relationship partner. Nah, data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya. Nah, atau data non-keuangan yang satu dengan data non-keuangan lainnya. Begitu ya. Nah, di review analytical ini ada beberapa teknik review analytical yang disajikan dengan label tertentu ya, untuk memudahkan pemahaman. Seperti itu. Yang pertama adalah perbandingan. Nah, yang pertama adalah perbandingan antara Betriebsvergleich dan Jahresvergleich. Nah, di Betriebs ini adalah membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Nah, jadi ini perbandingannya adalah sepadan gitu ya. Hal ini dimanfaatkan oleh akademisi
untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Nah, jadi ini perbandingannya adalah mencari yang sebanding ya, seukuran ya. Ini untuk kayak seperti memanfaatkan atau menganalisis persaingannya itu seperti apa ya. Yang kedua ada exit frequency, ini adalah membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang di masa lalu. Nah, ini perbandingannya adalah jangka waktunya ya, jangka waktu yang sekarang maupun jangka waktu yang dahulu, atau masa yang sekarang dengan masa yang sebelumnya, begitu ya. Nah, yang kedua adalah teknik review analytical, membandingkan anggaran dengan realisasi. Nah, ini hasil dari membandingkan data, anggaran, dan realisasi dapat mengidentifikasikan adanya fraud. Nah, hal yang perlu dipahami. Nah, di sini ada mekanisme pelaksanaan anggarannya, ya. Dan kedua ada evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga adalah insentif yang terkandung dalam sistem anggarannya. Nah, dalam entitas yang merupakan profit center atau pusat pendapatan ya, ataupun revenue center, ini adalah pejabat tertentu menerima insentif sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Nah, investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau melambung ya. Itu penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Nah, pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud atau kecurangan. Nah, ini insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus ya teman-teman, tapi mempertahankan seseorang bisa menjadi suatu insentif. Nah, misalnya dalam perusahaan yang berkecimpung di dalam atau di bidang teknologi, dewan komisaris, nah ini berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan mengapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Nah, ini investigator perlu memahami kepentingan tersebut. Begitu ya. Nah, next lanjut teknik review analytical yang berikutnya mengenai analisis vertikal dan analisis horizontal. Nah, ini adalah analisis vertikal dan horizontal, ini merupakan analisis rasio laporan keuangan. Nah, kalau di analisis vertikal ini menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan. Nah, ini untuk tahun yang sama atau dalam satu periode seperti itu ya. Kalau analisis horizontal ini menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk satu tahun dibandingkan periode sebelumnya atau tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi ini menggunakan perbandingan laporan keuangan di tahun yang sekarang dibanding dengan tahun sebelumnya maupun tahun berikutnya ya, begitu. Kemudian lanjut ke teknik review analytical yang keempat, yaitu
hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Nah, ini beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, ini bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Nah, ini contohnya itu seperti angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, kemudian angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, seperti itu ya. Terus penghasilan bunga dengan saldo rata-rata bunga, seperti itu. Saldo rata-rata tabungan, begitu. Nah, yang kelima itu adalah menggunakan data non-keuangan. Nah, inti dari review analytical ini adalah mengenal pola hubungan atau relationship partner. Nah, itu pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Nah, dalam bisnis ataupun yang lainnya, ini yang ketiga adalah teknik review analytical, hubungan antara satu data dengan data keuangan lainnya. Ini beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Nah, ini ada contohnya ya, seperti angka penjualan, kemudian angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, kemudian angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, ada juga penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan. Nah, yang teknik review analytical yang keempat, yang kelima adalah menggunakan data non-keuangan. Nah, inti dari review analytical ini adalah mengenal pola hubungan atau relationship partner. Nah, ini adalah pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Nah, dalam itu lanjut yang ke-6. Oke teman-teman, lanjut ke review analytical yang ke-6, yaitu ada regresi atau analisis tren. Dan ini adalah dengan data historical, yaitu yang memadai. Review analytical dapat mengungkapkan tren. Nah, jadi review analytical ini bisa digunakan dalam berbagai perangkat lunak untuk mempermudah hitungan dan grafiknya. Nah, yang terakhir ada teknik review analytical yang ke-7, yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Nah, di sini adalah keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat. Nah, jadi ada hubungan antara data dari 1 tahun sebelumnya dengan data berikutnya, seperti itu. Nah, ini tuh menggunakan kayak indikator ekonomi ya, seperti inflasi, kemudian tingkat pengangguran, kemudian cadangan ya, seperti itu.
Next slide selanjutnya adalah menghitung kembali. Nah, ini adalah teknik audit. Yang kelima adalah menghitung kembali. Nah, menghitung kembali tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Nah, ini adalah prosedur yang sangat lazim dalam audit. Nah, biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru memulai bekerja sebagai auditor yang berada di kantor akuntan. Nah, perform dalam audit investigasi atau investigatif ini adalah harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman, karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks. Nah, ini didasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali. Menghitung kembali itu sudah saya katakan tadi ya, tidak lain adalah mengecek kebenaran perhitungan. Nah, dalam audit investigatif ini kan perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks. Nah, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Ini adalah Nah, biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru memulai bekerja sebagai auditor yang berada di kantor akuntan. Nah, perform dalam audit investigasi atau investigatif ini adalah harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman, karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks. Nah, ini didasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali. Menghitung kembali itu sudah saya katakan tadi ya, tidak lain adalah mengecek kebenaran perhitungan. Nah, dalam audit investigatif ini kan perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks. Nah, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Ini adalah dilakukan oleh auditor yang sudah. Nah, dalam audit atas laporan keuangan yang tujuannya adalah memberikan pendapat atau opinion audit, ini mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, ini hasil auditnya itu tadi ya, ditunjukkan dalam bentuk opini seperti unqualified opinion, qualified opinion, kemudian disclaimer of opinion, dan atau adverse opinion, seperti itu. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya adalah, oke teman-teman, lanjut ya. Memang di sini adalah audit investigatif. Itu tujuannya adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Nah, di sini ada lingkup dan intensitasnya juga berbeda ya teman-teman, maaf. Nah, dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit yang memberikan reasonable assurance. Nah, ini atau keyakinan yang memadai. Nah, audit investigatif ini lebih dalam atau lebih luas
dari audit atas laporan keuangan. Nah, karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan ini akuntan forensik ini akan diuji dalam persidangan atau pengadilan atau bahkan bisa di luar pengadilan. Jadi memang bukti ini karena akuntan forensik atau audit investigatif ini mengajunya pada berhubungan dengan hukum, jadinya semua hasil itu diakhiri di persidangan. Begitu ya. Nah, pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim atau di dalam pengadilan atau juga bahkan di luar pengadilan. Ya, jadi emang bukti hukum ini harus dibuktikan lah ya, lebih tepatnya seperti kayak bahwa bukti inilah yang sesuai atau yang tepat, begitu realnya, begitu, tidak bukti yang mengada-ngada, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut di ini slide berikutnya ada perbedaan lingkup atau intensitas ya ini antara audit atas laporan keuangan dan audit investigatif. Dan di situ bisa dilihat ya teman-teman gambar baganya. Nah, di sini tidak jarang ya cara mindsetnya berpikir yang kurang hati-hati dalam audit atas laporan keuangan, atau cara berpikir yang lebih hati-hati dalam audit investigatif. Nah, seolah-olah membedakan keduanya, begitu ya teman-teman. Nah, tapi sebetulnya hal itu tidak boleh terjadi lah ya, begitu ya. Seperti halnya dalam contoh teknik dalam observasi ataupun pengamatannya, begitu, atau pengamatan dalam persediaan barang kayak seperti itu. Nah, dalam audit atas laporan keuangan mungkin berpikir bahwa teknik observasi perhitungan persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Nah, selama jumlah kedua informasi ini cocok, auditor puas. Jadi kalau memang sesuai ya dari bukti dengan keadaan sesungguhnya, nah ini auditor kayak merasa memiliki kepuasan tersendiri karena bukti yang mereka cari atau mereka yang kumpulkan ini adalah memang benar adanya, begitu. Jadi ini memang mempermudah auditor dalam menindaklanjuti sebuah kasus ya teman-teman, begitu. Nah, sebaliknya itu auditor dalam audit investigatif memanfaatkan teknik observasi perhitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang itu tidak terlalu banyak atau dibandingkan dengan kebutuhan normal atau jumlah pesanan yang ekonomis, seperti itu ya. Jadi memang kalau perhitungan seperti ini memang riskan dengan adanya sebuah kecurangan ya teman-teman, atau sebuah fraud lah, begitu ya. Nah, itu adalah cara berpikir auditor untuk audit atas laporan keuangan dari contoh perhitungan persediaan barang ya teman-teman. Dan auditor dalam audit investigatif seharusnya sama, begitu ya. Dan itu mencari kebenarannya. Oke. Follow the money. Nah, di sini adalah cara auditor atau teknik itu si auditor ini mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang. Nah, sampai arus uang itu berakhir. Nah, jadi naluri penjahat atau naluri yang melakukan sebuah kecurangan atau naluri sebuah
pelaku fraud ini selalu menutup ya, karena mereka melakukan kejahatan dan tidak mau kejahatannya itu terungkap begitu ya. Nah itu berupaya memberikan kesan yang tidak terlihat gitu ya, atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Jadi memang pandailah si orang pelaku fraud ini menutupi semua kejahatannya ya begitu. Tapi bagi auditor itu kan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mencari bukti bahwa pelaku ini memang melakukan kecurangan begitu ya. Nah kalau dari saya udah bilang tadi adalah follow the money, itu adalah dana yang diikuti oleh seorang auditor ini, atau teknik yang diikuti oleh auditor, dimana arus uang si penjahat itu mengalir begitu ya. Nah ini kan dana itu kan bisa mengalir bertahap ataupun berjenjangan. Nah tapi akhirnya akan berhenti di satu atau titik atau beberapa tempat penghentian terakhir. Jadi kan uang itulah berputar, tapi ada saatnya di mana uang itu berhenti begitu ya teman-teman. Jadi dan tempat itulah atau tempat yang harus uang itu berakhir, inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku kecurangan. Jadi ini memang audit investigatif tidak hanya mengaudit sampai kumpulan bukti itu aja, tapi dia tetap, walaupun bukti tetap ada, walaupun bukti itu sudah ada, tapi kan si auditor ini masih harus mencari kebenarannya yang lain, yaitu menggunakan itu tadi, follow the money, mengikuti arus uang yang mengalir, dan kan harus benar-benar mengetahui di mana arus uang si pelaku kecurangan ini berakhir gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah materi presentasi kali ini mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Nah semoga apa yang saya sampaikan ya teman-teman mudah dipahami dan dimengerti serta bermanfaat bagi kita semua, terutama saya. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini ya teman-teman. Mohon maaf jika di video kali ini banyak kekurangannya serta tutur kata saya yang kurang berkenan. Gagal dalam kemuliaan adalah lebih baik daripada menang dalam kehinaan dan kecurangan. Tapi perlu diingat, kecurangan memang awal dari kerugian. Kejujuran adalah sifat mutlak pada setiap diri manusia. Tanpa kejujuran, hidup tidak akan pernah merasa senang, selalu dibayangi dan dihantui oleh rasa kebohongan. Sebuah kejujuran akan menghasilkan kebaikan, dan sebaliknya, kebohongan akan menghasilkan kehancuran. Maka, jika tidak ingin dihantui oleh rasa bersalah, maka terapkanlah kejujuran itu pada dirimu sendiri. Saya Irma Ani Meliana, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. See you next time.